Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya seluruh teman-teman mahasiswa? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita bertemu kembali dengan saya, Kori Puspitaningsih. Kita akan belajar terkait dengan sistem informasi manajemen puskesmas. Fokusnya nanti kita akan melihat terkait dengan bagaimana aturan terkait dengan Permenkes nomor 44 tahun 2016. Nah, di sini yang perlu teman-teman pahami terlebih dahulu ya, bahwa di dalam proses penyelenggaraan pelayanan di puskesmas itu memiliki peran terdepan ya dalam mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Kenapa bisa demikian? Karena puskesmas ini berfokus pada pelayanan kesehatan primer. Dia yang lebih banyak memiliki peran untuk meningkatkan promosi kesehatan ya. Jadi upaya pelayanan kesehatan di tingkat primer inilah yang menjadi poin penting supaya bagaimana nanti masyarakat di Indonesia itu bisa jauh lebih memahami terkait dengan bagaimana upaya meningkatkan kesehatan itu secara mandiri. Nah, kaitannya di sini nanti di dalam proses penyelenggaraan puskesmas itu teman-teman juga perlu melihat terkait dengan kebijakan sistem informasi puskesmas ya yang tertuang di dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang pedoman manajemen puskesmas. Nah, SIP inilah nanti yang akan berperan dalam mengolah dan menganalisis data indeks keluarga sehat atau IKS serta kinerja puskesmas. Nah, selanjutnya kenapa sih perlu ada SIP ya? Jadi sistem informasi puskesmas ini diperlukan untuk membuat perencanaan 5 tahun bagi dinas kesehatan di tingkat kabupaten maupun di tingkat kota. Kemudian di dalam SIP ini juga menyampaikan terkait dengan bagaimana bukti akuntabilitas kinerja dari puskesmas dilihat dari capaian pada standar pelayanan minimal di tingkat kabupaten maupun kota. Kemudian dari sini nanti juga akan nampak bagaimana target yang akan disepakati bersama di Dinas Kesehatan ini menjadi tanggung jawab oleh puskesmas tersebut. Ya, dan selanjutnya dengan adanya SIP ini maka diharapkan nanti akan ada penguatan manajemen puskesmas melalui pendekatan keluarga ya. Karena tadi ya di sini lebih banyak pada upaya preventif, upaya pencegahan dalam pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Kemudian apa itu Simpus? Jadi sistem informasi puskesmas atau biasa kita singkat dengan Simpus ini adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas untuk mencapai sasaran kegiatannya. Jadi ini adalah suatu aplikasi lebih tepatnya seperti itu ya, yang harapannya itu mampu mengakomodir dalam proses manajemen puskesmas. Nah, ketika kita berbicara manajemen, maka di sini nanti perlu diperhatikan bagaimana proses pengumpulan datanya, ya, unit mana saja yang terkait, fokus pengembangan sistem informasinya itu apakah mau fokus dulu ke pelayanan pasien, baru nanti secara bertingkat akan kita tingkatkan untuk kepentingan manajemen khususnya kaitannya dalam peningkatan mutu dan keselamatan pasien atau mau seperti apa ya. Jadi di dalam proses pengembangan Simpus pun kita juga perlu memperhatikan terkait dengan tingkat kepentingan dalam proses pengembangan tersebut karena memang akan sulit jika semua unit merasa bahwa unit saya terpenting dan memang harus dikembangkan dalam waktu serempak yaitu nanti kalau semuanya dikembangkan dalam waktu serempak implementasinya nanti bersamaan. Nah, ini juga perlu effort lebih untuk beradaptasi bagi semua pihak yang ada di puskesmas sehingga harapannya di dalam proses pengembangan Simpus ini pun nanti bisa dilakukan secara bertahap. Oke, coba kita lihat yang selanjutnya ya. Apa data yang dikumpulkan di dalam sistem informasi manajemen puskesmas? Jadi data-data yang dibutuhkan atau yang diperlukan di dalam proses pengolahan data di puskesmas itu sebenarnya dia menjelaskan terkait dengan gambaran pelayanan kesehatan rutin ataupun berkala yang dilakukan oleh nakes yang ada di sana. Bagaimana penyelenggaraan rekam medisnya ya? Sudah dilaksanakan secara elektronik atau mungkin masih yang hibrid atau mungkin justru masih yang murni manual, misalnya seperti itu ya. Bagaimana kebutuhan data untuk kepentingan surveillance kesehatan. Kemudian bagaimana terkait dengan kebutuhan dari sensus maupun survei ya yang diperlukan bagi puskesmas.
keseluruhan data tersebut itu perlu kita identifikasi terlebih dahulu supaya nanti tadi di dalam proses pengembangan puskesmas itu nanti jelas arah pengembangan jangka panjangnya itu seperti apa ya. Jadi jangan sampai nanti terpotong-potong. Kalau terpotong-potong nanti kita mengintegrasikannya sulit ya. Jadi di konsep pengembangan di awal ini sangat diperlukan secara matang supaya nanti tadi harapannya ketika nanti proses pengembangan itu dilakukan secara bertahap, siapapun nanti tim pengembangnya itu masih memiliki satu tujuan yang sama ya. Jadi di dalam proses pengembangan blueprint awal untuk Simpus itu perlu dilakukan identifikasi terkait dengan kebutuhan data, kebutuhan dari proses bisnis yang perlu didiskusikan oleh seluruh pihak yang ada di puskesmas dalam tujuan untuk mendukung proses pelayanan yang ada di puskesmas. Nah, dalam penyelenggaraan Simpus ini, puskesmas juga wajib menyampaikan laporan kegiatan puskesmas secara berkala kepada Dinas Kesehatan. Nah, ini tentunya menjadi satu perhatian penting. Hal-hal yang sifatnya perlu dilaporkan secara berkala, yang selama ini dilakukan dengan menggunakan manual maupun kertas ya, atau mungkin semi kok Bu, kita sudah pakai komputer, tetapi memang pengolahannya kita masih dengan Excel, belum terotomatisasi misalnya seperti itu. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi harapannya nanti tentunya di sini sistem informasi puskesmas atau Simpus ini mampu meringankan, mampu memotong proses kerja yang ada di puskesmas ya. Jadi sistem ini membantu petugas gitu ya. Jangan sampai nanti justru yang petugas membantu sistem. Kemudian laporan kegiatan puskesmas ya. Laporan kegiatan puskesmas ini merupakan sumber data dari pelaporan data kesehatan prioritas yang diselenggarakan melalui kegiatan komunikasi data. Jadi kita akan melihat data-data mana yang memang dia saling berkaitan, yang itu bisa menghasilkan suatu output ya. Ternyata kita lihat kok ternyata outputnya itu berbeda, tetapi dalam proses pengumpulan datanya itu ternyata itu hanya ada di sini loh, di dalam proses pelayanan di klinik. Tetapi itu bisa menghasilkan misalnya dalam bentuknya adalah sensus harian rawat jalan, bisa menghasilkan data laporan 10 besar penyakit, distribusi pasien, misalnya seperti itu ya. Nah, itu yang perlu dipolakan, dipetakan ya. Jadi mungkin kegiatan inputnya hanya satu, tetapi dari input ini ternyata bisa ditarik beberapa model laporan sesuai dengan kebutuhan dari puskesmas itu. Nah, fitur-fitur di sini yang umumnya terdapat di dalam Simpus itu adalah fitur transaksi. Jadi fitur transaksi ini berkaitan dengan pendaftaran ya, cukup jelas sekali bagaimana proses pendaftaran, baik itu pasien baru maupun pasien lama, kemudian bagaimana proses pelayanannya yang ada di puskesmas terkait dengan klinik-klinik yang ada di sana, kemudian apotik ya, e-resep itu juga menjadi fokus perhatian, kemudian kasir ya, kasir ini tentunya dia terintegrasi. Kalau kita sudah berbicara kasir berarti proses pengembangan ini untuk kebutuhan billing ya. Billing sistem ini tentunya tidak hanya sekedar dari kasir dan pendaftaran saja, tetapi juga dengan pelayanan. Bagaimana nanti ketika itu juga terintegrasi dengan laboratorium. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Tahapan pengembangannya apakah mau bersamaan atau mungkin secara bertahap. Oh, kita kembangkan dulu yang pendaftaran dengan pelayanan dan apotik, kemudian nanti kita kembangkan lagi untuk yang penunjang, misalnya demikian. Gudang, stok opnam ya, ataupun administrasi lain dan sarana ini juga perlu diperhatikan. Kemudian untuk kegiatan di luar gedung, nah ini yang cukup berbeda dengan apa yang ada di rumah sakit ya. Jadi kalau di dalam Simpus itu ada beberapa model pelayanan yang memang itu pelaksanaannya di luar ya, di luar dari puskesmas itu. Jadi ini juga sepertinya perlu diakomodir ya, perlu diakomodir oleh sistem. Bagaimana kegiatan imunisasi di luar, di lingkungan, posyandu ya, apakah itu bisa difasilitasi dengan Simpus? Kemudian output laporannya, mana yang memang itu sifatnya harian, mana yang itu sifatnya bulanan, mana yang memang itu laporan PPJK ataupun stok obat ya. Nah, di puskesmas juga umumnya juga membuat laporan UKP, UKME, dan UKMP. Ya, Bu, apakah memang ini sudah harus ada semuanya di awal? Ya, sebaiknya untuk output laporan ini yang minimal itu ya kita buat di awal, ya, yang minimal. Jangan sampai nanti kita sudah ada rancangan output, kita sudah tahu bahwa butuh itu, tetapi ternyata input datanya itu belum ada. Nah, ini yang mungkin nanti akan menjadi sangat sulit ya. Jadi kalau input datanya itu sudah lengkap, ya nanti output ini sebenarnya hanya modifikasi. Kita hanya menghubungkan beberapa entitas saja sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan di dalam penyajian data laporan. Kemudian bagaimana pengaturan untuk demografi dan puskesmas itu sendiri, kebutuhan pasien,
farmasi, petugas layanan, ya, odontogram, kemudian pengaturan terkait aplikasi seperti apa, ekspor data bagaimana, tentunya ya, juga dengan batasan otorisasi maupun hak akses, ya, kita batasi. Siapa yang boleh melihat, siapa yang boleh mengedit, maupun siapa yang boleh menghapus ataupun mengganti data tersebut, ya. Dari sini nanti teman-teman juga perlu memperhatikan ya, bagaimana sih nanti arah pengembangan Simpus itu dikaitkan dengan perawat. Pasti itu yang ingin diketahui ya. Kita lihat dulu bagaimana sih proses bisnisnya. Ya, jadi di sini kalau kita lihat di dalam proses bisnisnya itu SIP atau Sistem Informasi Puskesmas secara nasional ya. Ini memang menjadi satu bagian dari arah pengembangan health information ya yang mulai dikembangkan di Indonesia. Ya, satu sehat kalau sekarang ya. Ini menjadi satu fokus perhatian. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi bahwa SIP nasional ini tentunya dia itu mendapatkan data dari SIP Puskesmas tipe A, tipe B dan seterusnya ya. Jadi nanti teman-teman itu perlu memahami ya bahwa SIP nasional itu adalah hasil akumulasi dari semua data yang ada di seluruh puskesmas ya, itu perlu dipahami terlebih dahulu. Kemudian di sini juga nanti akan ada dashboard di tingkat provinsi ya. Ada dashboard di tingkat Dinkes yang tentunya ini menyampaikan suatu informasi yang agregat ya. Karena memang tadi informasi-informasi yang ada di dalam SIP ya, Sistem Informasi Puskesmas ini diperlukan pada setiap jenjang level. Jadi dari yang terkecil dulu di puskesmas, puskesmas itu tingkat kecamatan ya. Kecamatan saja kalau dia cukup luas cakupan masyarakatnya mungkin di satu kecamatan ya. Itu karena dia terlalu banyak bisa ada cabangnya ya, puskesmas kecamatan A1, A2 seperti itu ya. Karena terlalu banyak masyarakatnya. Tetapi jika memang itu ternyata kok jauh dari pusat pelayanan kesehatan, apalagi di daerah-daerah tertinggal. Nah, itu mungkin satu kecamatan itu mengampu beberapa. Itu juga perlu kita perhatikan. Nah, proses pengumpulan data di dalam SIP ini dia mencakup semuanya, ya, mencakup semuanya. Jadi dikumpulkan mulai dari tingkat SIP Puskesmas, kemudian nanti ke Dinas Kesehatan, kemudian nanti ke provinsi, baru ke tingkat nasional. Nah, di sini bagaimana alur setting dan pengelolaan data SIP ya. Jadi diawali dulu dengan admin ya. Admin itu nanti akan mengatur terkait dengan bagaimana sih username dan passwordnya ya. Ada setting sesuai dengan apa sih Bu pengaturan username password sesuai otorisasi, sesuai dengan hak akses. Apa peran saya? Ya, jadi tadi dibatasi ya, dibatasi sini untuk pengaturan hak akses. Hak akses itu yang mana? Yang melihat, yang membaca, yang mengedit, yang menghapus. Itu seberapa? Jauh batasan aksesnya. Kemudian di tingkat admin dinas kesehatan, ya itu juga ada, ya. Kemudian di admin tingkat puskesmas itu sendiri, ya, petugas obat, bahkan pengelola. Jadi di sini ada perbedaan terkait dengan alur pengelolaan data SIP sesuai dengan peran masing-masing. Kalau dia admin, ya berarti nanti dia akan berkaitan dengan setting nama dokter, petugas, setting nama wilayah, gitu ya, pengguna, sampai dengan nanti cek master tabel. Kemudian kalau dia petugas obat, ya berarti isi stok obat, gudang, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dalam kegiatan pencatatan? Ya, data dasar yang dibutuhkan ini berkaitan dengan identitas puskesmas, ya, wilayah kerja, sumber daya puskesmas, dan sasaran program. Sedangkan data program ini tentunya berkaitan dengan fungsi dari puskesmas untuk upaya kesehatan masyarakat di tingkat esensial, pengembangan, dan perseorangan. Nah, bagaimana untuk laporannya tadi? Laporannya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mana yang dia sifatnya rutin, mana yang dia sifatnya mingguan, bulanan, ya bahkan tahunan. Bu, bagaimana jika itu nanti ada yang sifatnya insidental di luar dari itu? Nah, berarti perlu kita lakukan pengolahan. Jadi, data yang sudah ada di dalam Simpus itu harus bisa diekspor supaya nanti kalau kita ingin memodifikasi terkait dengan jenis laporannya itu masih memungkinkan diolah dengan data Excel, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada kebutuhan pelaporan yang sifatnya isi detail itu kita masih bisa mengakomodir ya, tidak hanya yang dari laporan rutin saja. Nah, di dalam konsep pelaporan ini yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana proses validasi.
Jangan-jangan nanti tidak ada yang validasi, langsung dicetak saja, langsung dikirim saja. Nah, itu juga tidak tepat ya. Jadi harus ada proses validasi. Kenapa demikian? Karena ini adalah sistem. Sistem itu masih memungkinkan terjadinya error ya. Jadi proses pengujian di awal ini sangat menentukan apakah data laporan yang ada di sini itu akurat atau tidak. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, oh hari ini yang periksa ada 10. Oh benar, jenis kelaminnya laki-laki ada 7, perempuan ada 3, totalnya 10. Ternyata setelah kita cek di kolom jumlah, dia hanya 7. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi, oh ternyata masih ada error pada kolom jumlah gitu ya. Tapi untuk kolom distribusi jenis kelamin sudah tepat. Nah, itu contohnya. Kemudian terkait dengan upaya kesehatan masyarakat esensial, nah ini teman-teman tentunya juga sudah jauh lebih paham ya. Ada upaya kesehatan ibu anak, keluarga berencana, peningkatan gizi, keseling ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada 129 formulir pencatatan. Apakah semuanya ini harus diakomodir? Ya bertahap ya. Kalau semuanya langsung dibuat sekaligus sepertinya sangat sulit ya. Ada UKM yang berkaitan dengan esensial terkait dengan promosi kesehatan, keseling ya, kesehatan ibu anak, pencegahan pengendalian penyakit, baik itu data PTM, TB, kusta dan sebagainya. Ini kalau bisa diakomodir ya. Kemudian UKM pengembangan ya, UKS kesehatan gigi masyarakat, olahraga, kesehatan kerja. Nah, ini yang perlu kita identifikasi di awal untuk apa? Pengembangan blueprint tadi. Jadi di awal itu blueprintnya sudah didesain, rencananya nanti dikembangkan sejauh ini. Tetapi mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan dana, itu kita kembangkan secara bertahap. Nah, selanjutnya pelaporan jejaring puskesmas ya, ada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja puskesmas ya, wajib menyampaikan laporan data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan kepada puskesmas setempat. Kemudian data kegiatan dan hasil kegiatan pelayanan kesehatan ini paling sedikit terdiri atas ada data kelahiran, data kematian, kesakitan dan masalah kesehatan lainnya, serta data kunjungan pelayanan. Ya. Kemudian data yang dikelola dalam pelayanan pelaporan yang terintegrasi dengan pelaporan puskesmas serta mencantumkan sumber data. Nah, untuk pengorganisasian SDM-nya, di sini puskesmas harus dilengkapi dengan SDM yang mengelola Simpus. Jadi jelas, siapa tim yang bertanggung jawab untuk mengelola ini? Apakah kepala subbagian tata usaha? Kemudian ada pelaksana urusan sistem informasi puskesmas, kemudian siapa petugas pencatatan dan pelaporannya ya. Jadi kita tunjuk di sini ada petugas yang bertanggung jawab untuk membuat laporan tersebut. Kemudian di dalam kita memilih SDM tersebut, paling tidak dia memang memiliki keahlian di bidang statistik, komputer maupun epidemiologi. Ya, ini gambaran awal untuk materi yang pertama yang berkaitan dengan Simpus. Kemudian nanti teman-teman masih perlu menyimak lagi materi yang kedua terkait dengan bagaimana gambaran aplikasi dari sistem informasi manajemen puskesmas. Baik, Bu Kori cukupkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.